Undang-Undang 1945 pasal 18 mengamanahkan kepada negara untuk pemilu itu dilaksanakan secara langsung, secara serentak. Lalu kemudian Undang-Undang 32 2004 mempertegas bahwa yang dimaksud dilakukan secara serentak yaitu rakyat memilih. Jadi dulu pemilihan kepala daerah itu di DPR. Lalu pemilihan kepala daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, undang-undang terbaru pemilu itu adalah Undang-Undang 17 Tahun 2017, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu itu dia berbanding lurus karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya itu setiap tahun 2024 dibuat serentak dalam 1 tahun. Jadi semua pemilu itu diselesaikan tahun 2024 supaya 5 tahun ke depan pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden dia satu di tanggal yang sama. Kenapa itu dilakukan? Agar terjadi efisiensi dan efektivitas anggaran. Jadi kita main selama ini kita bicara materi ringan ini, tapi kita bicara agak sedikit berat supaya wawasan pemilunya agak masuk. Dia dibuat serentak agar efisiensi efektivitas. Yang kedua adalah faktor sosialis. Rakyat bosan dan apatis untuk selalu kita TPS karena pemilu. Nasibnya tidak pernah berubah. Lalu kemudian Komisi 2 selalu hearing dengan pendapat dan kemudian disepakati seiring waktu. Maka undang-undang pemilu itu sifatnya sebenarnya setiap 5 tahun dia berubah. Tapi undang-undang pemilu serentak ini dia sering berubah. Dia dieksekusi dalam Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang. Makanya dia punya undang-undang 2017. Padahal pemilu 2024. Jadi undang-undang yang sama ini dia melakukan pemilu 2 kali, pemilu 2019 dan pemilu 2024. Untuk penyeragaman itu. Nah, di dalam situ ada pembagian tugas di Undang-Undang 32 2004 pasal 25. Ini ketua orang ini kan terlalu banyak bicara itu, tapi dasar-dasar data itu saya mengerti, jadi kita sekalian ilustrasi. Pasal 25 dia mengatur tentang tugas dan wewenang wali kota. Pasal 26 dia mengatur tentang tugas dan wewenang wakil wali kota. Wakil wali kota dia memiliki 7 fungsi yang sepenuhnya membantu tugas-tugas wali kota. Mewakili wali kota, melakukan evaluasi pengawasan pembangunan, tugas-tugas yang melekat. Jadi ini maju wali kota bisa juga rasa wakil wali kota bisa rasa juga wali kota. Itu yang disebut dengan chemistry, penyamaan hati, pikiran, tindakan. Yang membedakan itu hanya 2 kursi saja. Jadi ini satu pasangan suami istri dalam garis pemerintahan, garis kebijakan, dan garis politik. Nah itu, lalu kemudian kita pemilu.